wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah taala di Masjid An-Nur. Ya, biar enggak keliru. Nanti keliru Al-Ikhlas. Yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keberkahan, semakin hari semakin baik. Semakin hari bertambah, semakin bertambah amal solehnya. Apalagi ya kalau hitung-hitungan hijriyah, qamariyah, berarti malam ini hari ini kita sudah memasuki tanggal 1, ya kan? Ini sudah 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi ini tuh sudah masuk karena pergantiannya dari asar ke maghrib. Maka kalau ada orang kelahirannya di hari ini, di jam ini maksudnya, ini ngitungnya sudah hari Selasa. Jadi kalau lahirnya jam-jam ini, berarti ini sudah masuk hari Selasa. Kalau akikah berarti ya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti akikahnya Senin. Karena hari ini udah masuk. Kalau hitungan miladiyah syamsiah itu pergantiannya per 00 ya. Malam ya berarti ya. Jam 23 sampai masuk jam 00 itu biasanya. Makanya nanti ada trompet kalau biasanya kayak gitu-gitu tuh. Kalau kita mengisinya dengan banyak muhasabah. Sebagai bapak-bapak ya muhasabah, kira-kira sikapnya kepada istrinya seperti apa gitu. Menjadi bapak-bapak bermuhasabah, mungkin pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya seperti apa. Sebagai ibu-ibu juga begitu, bagaimana mendidik anak-anaknya. Kalau dia sebagai istri, ya bagaimana kemudian ketaatannya kepada suami. Belum lagi yang paling basic, yang paling mendasar ketika kita ini sebagai hambanya Allah. Bagaimana ibadahnya kita kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu tuh lebih mengedepankan sabar dulu atau syukur dulu? Syukur apa sabar? Nah kalau pengen tenang hatinya syukur dulu. Ya, syukur gitu tuh enak gitu. Jadi ngelihat banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, wallahu ta'ala bishawab. Nah, salah satu bentuk daripada kesyukuran kita ya hari ini kita sama-sama untuk bermajelis ilmi, mensyukuri nikmat Allah, yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepadanya. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi jalla wa ala fahiya baghiyah. Segala kenikmatan yang tidak menyebabkan kita semakin mendekat kepada Allah, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi kesia-siaan. Nikmatnya hidup, ditambah usianya, tapi kalau nggak semakin dekat dengan Allah, sia-sia. Semakin kaya, kok ibadahnya semakin malas, berarti kekayaannya menjadi apa? Sia-sia. Tambah istri, maksudnya tambah istri tapi jauh dari pengajian, jauh dari sedekah, jauh dari apa? Dia berbuat baik kepada istri-istrinya, berarti juga walaupun itu sesuatu yang diharapkan banyak laki-laki, tapi berarti tidak menambah kebaikan. Ya enggak sih? Gitu. Jadi pokok ibu-ibu juga gitu, gelangnya semakin gede-gede itu, coba dicek gelang itu berapa gram itu ibu-ibu itu. Ya. Enggak punya tuh. Iya. Enggak dipakai aja. Oh ya. Mas Tarno gitu ya. Ya. Bukan gelang lagi Ustaz, Mas Rozak. Ya. Gede-gede dan berat-berat itu. Nah, jamaah, maka kita lanjutkan di antara bentuk syukur kita selalu thalabul ilmi. Kemudian di bab berikutnya setelah kemarin kita beberapa kali membahas tentang keluarga,
kemudian dengan sedekah. Bab berikutnya adalah bab terkait dengan adab-adab bertetangga, ya. Jadi karena yang lebih rinci saya lihat di kitab Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar ya Al-Jazairi, ya. Ya, jadi saya ambilkan dari kitabnya beliau, ya, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, karena membahasnya lebih rinci gitu ya, walaupun ada beberapa hal yang sama. Nah, jamaah, di bab ini kita sebagai seorang hamba yang beriman diminta untuk menjaga adab-adab kita di dalam bertetangga. Siapa yang dimaksud dengan tetangga? Ada beberapa penjelasan, jamaah. Ya, ada tetangga itu orang-orang yang hidupnya di sekitar kita, yaitu ada tetangga. Nanti misalkan dalam madhab Syafi'iyah, Malikiyah itu berbeda-beda sih untuk penjelasannya. Tapi pada intinya tetangga itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada yang hitungannya itu pakai angka. Kalau nggak salah madhab Syafi'iyah itu ya. Jadi 40 rumah orang yang di sekitar kita itu adalah tetangga kita. Jadi 40 rumah, ya. Ya. Satu RT ya. Itu kalau pakai uruf itu kebiasaan lokal, ya paling enggak bisalah kita pakai istilah satu RT. Ya gitu. Atau 40 rumah. Atau sebagian lain berpendapat sejauh kamu berteriak, kemudian teriakanmu masih dengar. Gitu. Misalkan dari masjid Al-Ikhlas sana teriak, bengok gitu sampai sini denger nggak? Oh, berarti bukan tetangga sini. Bukan tetangga. Jadi kalau kita teriak, "Oi," gitu denger, itu tetangga. Gitu. Ada yang berpendapat tetangga itu sekeliling rumahmu yang pintunya paling dekat itu sebenarnya kalau tadi terkait dengan hadiah ya. Jadi kalau kita mampu memberi hadiah dan mampunya itu ya hanya untuk beberapa orang, berarti dicari yang pintunya paling dekat dengan rumah kita. Makanya jenengan pintunya akeh wi ya kudu ya butulan nenek, guri enek, ya samping enek, itu ya siap-siap jemaah. Paling enggak nyiapke dari 4 penjuru pintu itu. Ini kaidahnya seperti itu. Jadi bertetangga seperti itu jemaah. Tapi juga jangan kaku-kaku. Misalkan ini RT 3, ini RT 4 mau keletan gang. Kono masa enak kono delungap. Ya mohon maaf ya Lek ya, beda RT gitu ya. Yo jangan kaku-kaku lah ya. Walaupun beda RT wong kono yo mambu nih jenengan gawe sambal teri mosok yo gak. Maaf ya Lek ya, janjane aku yo pengen kaya kowe tapi katanya Pak Ustadz itu tetangga jenengan ini udah beda RT. Iki lho batese gang. Yo enggak kaku-kaku seperti itu ya. Jadi kita harus saling memahami tentang kaidah-kaidah ini. Al-muslimu ya'tarifu bima lil jari ala jarihi min huquq. Seorang muslim itu dia memahami bahwa bagi tetangga untuk tetangganya itu memiliki hak-hak. Wa adabin yajibu ala kullin minal al-mujawiraini badluha lijarihi wa i'ta'uha lahu kamilatan. Jadi menjadi kewajiban sebagai etika adab gitu ya bagi seorang muslim yang dia bertetanggaan untuk mencurahkan dalam pemberian secara baik kepada tetangganya. Berdasarkan kalam Allah dalam surah An-Nisa ayat 36, wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub. Jadi tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Wa qauli ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan mazala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarisuhu.
Malaikat Jibril itu senantiasa berwasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sabda Nabi ya. Jadi malaikat Jibril itu selalu menasihatiku, mewasiatiku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Hatta donantu, sampai kata Nabi, aku menyangka annahu, kalau tetangga itu sayuwarrisu, bakal mendapatkan warisan dari tetangga yang lain. Saking disuruh berbuat baiknya, ya, dikiranya tetangga itu nanti bakal mendapatkan warisan, walaupun nanti secara hitung-hitungan tidak. Tapi kalau jenengan lagi ngitung warisan untuk wakeh ya jamaah, emplek-emplekan, ya toh, terus tonggone jenengan lewat, nyilih arit, padahal orang ini ya, jenengan lagi ngitung warisan, nyilih arit, nya arit, baru lagi 200 yuto, nyilih ondo, ya, kayak wonge ngerti jenengan ngitung warisan, walaupun bukan ahli waris, hendaknya tetap dikasih. Apa namanya, mbok menawa sliwar mau ya mambu duit jangan. Duitnya pendek ambune tuh jamaah. Gitu. Nah, walaupun sebenarnya tidak mendapatkan warisan, tapi saking ya pentingnya berbuat baik kepada tetangga, maka kemudian kita diminta untuk menjaganya. Saya beberapa kali ngisi perpisahan tindak haji di sini ya. Waktu itu masjidnya masih yang kecil tuh. Waktu itu nggak tahu yang tindak haji siapa acaranya di sini nih. Oh, Pak Muslim lagi itu, masya Allah. Yang di sini dulu ini? Oh iya ya. Waktu itu masjid belum ya? Iya di sini. Nah itu mesti, apakah di sini di mana-mana mesti saya dengar diantaranya apa? Mangke menalika kula nindakaken ibadah haji, mbok menawa anak kula kelaparan ya apa kaliren. Keluwen nggih nyuwun tulung tonggo tepale gitu-gitu kan ya, itu mesti gitu ya, apalagi yang di Sukoharjo waktu itu ya, pitik kula kathah nek bengak-bengok nggih nyuwun tulung dipakani po enak kae jamaah ya, bleh gitu. Artinya apa? Tetangga jamaah, kalau kita baik kepada tetangga ya mesti tetangga itu bakal baik sama kita. Diibaratkan gini loh jamaah, diibaratkan gini. Misalkan kita ini wong apik ya, kita wong apik. Tetangga iki wis mesti ngerti jamaah, nek wong apik itu mesti ngerti. Di antara tanda baik nanti di sini dijelaskan. Sebut aja, insya Allah kita termasuk tetangga yang baik. Itu kalau pas kita bepergian, safar, haji, tindaan, tetangga kita di sekitar kita, dia di rumah, terus datang orang yang punya tanda-tanda kayaknya jahat. Ya kadang-kadang kan kelihatan ya, orang celinguk kayak golek opo ngono jamaah. Ya apalagi udah mulai ya masuk ke Tegal, sing mepet-mepet apa gitu. Mesti tetangga jaga jamaah. Hei Mas, ngopo kuwi? Patut bekicot mungkin ya begini. Bekicot kok ning keramik kuwi apa ya nek. Ngalih gitu. Dijaga. Ada orang tanda-tanda nggak baik disuruh pergi. Kenapa? Karena insya Allah kita termasuk orang baik, maka tetangga jaga. Pager mangkok luwih becik tinimbang pager. Tapi saiki yo mangkok yo tembok jamaah. Loro-loro nih gitu. Nah, tapi kalau kita orangnya jahat, pelit, ya, pelem ceblok di perkara ke. Kok tanda-tanda nek wong sing ketoke arep nyolong apa remene tangga-tangga ya wi wonge renek Mas. Ya. Wonge nek butuh hondo iki ning nggon aku enek iki lho. Ndang sisan aku ya wis suwe gedeng ambek kowe ya gitu kan coba. Ini, tapi kalau kita menjadi tetangga yang baik, mereka juga akan bersikap baik. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu, apa yang dilakukan orang lain kepada kita itu juga timbal balik daripada perlakuan kita kepada orangnya. Sebenarnya gitu kok. Loh, aku ya HP terus tapi kok sepedaku hilang padahal aku pernah nyolong. Mungkin duwe CE. Awake dhewe saiki wis HP alhamdulillah. Tapi
Zaman semono mbok menawa awake dhewe iki nakal lho jamaah, lah tok men lali mungkin. Ya, mungkin zamannya awake dhewe nom-nomane walah. Ya, kadang-kadang lampu dalannya jikok jamaah. Itu bisa jadi gitu. Sehingga yang terjadi saat ini tuh sebenarnya ya balasan dari keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Ya. Tapi kalau ora belas sih ya itu bagian daripada ujian gitu. Nah, maka ayo menjadi tetangga yang baik. Lihat tetangga yang baik itu seperti apa? Di sini disebutkan. Yang pertama, adamu aditihi bikaulin au fi'lin. Tanpa ada menyakitkan tetangganya maksudnya. Ya, jadi aditihi, ada yudi, ya. Tidak memberikan hal yang menyakitkan tetangga kita. Bikaulin, apakah itu dengan ucapan, au fi'lin, ataukah itu dengan perbuatan. Jadi jangan nyakiti tetangga dengan apapun jamaah. Kadang-kadang rata-rata sing akeh sing apa jemaah, perbuatan apa ucapan kira-kira? Ucapan. Yang paling banyak itu ucapan. Ya maidu itu jemaah. Ya, maidu itu dari kata pahit gitu ya. Jadi rasanya enak banget gitu. Jangan menyakiti tetangga, baik secara ucapan atau perbuatan. Kalau perbuatan ya ada juga, ya banyak juga. Ya ada yang jahil gitu. Kadang-kadang wong wedok-wedok nek iki biasanya nyapu jam 3 kok diparakne ning latare tanggane. Lah kok protes toh ibu-ibu. Ini enggak di sini, Bu, ya. Karena di sini enggak ada larahan. Ustadz nuduh. Iya, kadang-kadang gitu. Ya. Jadi nyapu itu di parake nggone tanggane. Nek misalnya bener ngono ada CCTV, jenengan cek bener ternyata tetangga jenengan ini larahnya diparakne ning jenengan. Kira-kira apa yang jenengan lakukan? Balekke ya. Balekke tambahi sisan ya. Ya Allah, emang dia bang rata-rata loro hati gitu. Ya nanti ada kaidah ya, walaupun ada orang nyakitin kita, balaslah dengan kebaikan ya. Bukan yang setara menyakitinya ya. Boleh sebenarnya. Jadi hukum dolim itu kan boleh dibalas dengan 3. Dibalas dengan kedoliman yang setara. Ya. Jadi dia marak ke larahan, balik ke larahane, ini jadi secara hukum boleh. Itu boleh. Yang kedua, kalau yang tadi itu mubah. Balas yang setara itu mubah. Ngebiuk kirine balas rono mubah. Yang kedua namanya balas dengan dolim. Marakne ning gone dhewe 2 ikra, balas 10 ikra. Ini namanya dolim ya Pak. Ya. Nah kemudian yang ketiga ini berbuat kebaikan. Ya marakne ngene dhewe 2 ikra, ya wis ra apa-apa lah. Diguake sisan. Nek perlu tambah disaponi kono teko latar-latare yang jemaah. Masya Allah ya. Tapi sing nomor 3 ki rada angel gitu ya. Gitu. Kecenderungannya kita ya minimal setara itu tadi. Ya. Munggah sithik ya. Nomor 2 itu nek wong loro ati itu yang 2 itu. Biasanya dendame wis suwe yo. Ya dibiuki sithik buale sak truk gitu. Dia mau golek apa, nyari apa? Yang nyari jalaran aja sebenarnya gitu. Dendamnya udah lama banget itu. Ya kayak orang nek nesu banget wong dijemuk plek kemudian balas blak itu cuma udah lama itu dendamnya. Kita lanjut. Qala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fala yu'di jarahu. Jangan menyakiti tetangganya. Ya. Jadi ini hubungannya dengan siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Jangan nyakiti tetangga. Gitu. Kita tuh kadang-kadang ya dadi wong angel banget aja jamaah.
Tanggane susah ya di piye? Dibuli, poyoi, salahe kandhani ngeyel kok ngono ta jamaah. Ya kandhani ngeyel wong dadi males ra duwe dhuwit to, bar ngono wong kerja duwike akeh terus iso tuku mobil. Ngono ya dipoyoki meneh. Sugih pisane langsung tuku mobil. Piye gitu karepe jamaah. Iya. Miskin ya disalahke, sugih ya disalahke. Gitu. Wa qaulihi, dan masih sabdanya, wallahi la yu'minu, demi Allah tidaklah dia beriman. Fakilah dikatakan lahu kepada Nabi SAW, man huwa ya Rasulullah, siapa yang engkau bersumpah tidak beriman itu siapa? Jadi Nabi itu sampai bersumpah, wallahi la yu'minu, demi Allah dia tidak beriman. Fakilah lahu dikatakan kepada Nabi, siapa itu wahai Rasulullah SAW? Faqala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu seseorang yang tidak menjadikan aman tetangganya dari perbuatannya. Jadi ada hamba Allah itu selalu perbuatannya menyakiti tetangganya. Maka di sini Nabi katakan la yu'minu, ya wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Bukan berarti kafir, tapi maksudnya layak malu imanuhu, tidak sempurna keimanannya. Nggak sempurna keimanannya, kemudian juga ya kalau menyakiti secara dolim, ya menyebabkan dia nanti diadab di akhirat, di neraka, ya. Tapi kemudian kalau dia masih ada keimanan, ya tentu akan diselamatkan oleh Allah. Tapi kedolimannya akan dibalas dulu. Wa qaulihi hiya finnar, dikatakan orang yang memiliki perangai yang buruk seperti ini, tetangga yang buruk itu jamaah, hiya finnar, dia berada di neraka. Lillati qila lahu innaha tasumun nahara wa taqumul laila wa tu'dhi jiraniha. Ya. Padahal dikatakan kepadanya bahwa orang ini rajin puasa di siang hari dan rajin sholat di malam hari. Jadi puasa sunnahnya itu luar biasa, qiyamul lailnya juga luar biasa. Tapi dia suka nyakiti tetangganya. Maka di mana tempatnya? Hiya finnar. Ya, dia berada di neraka. Ya, wal iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Maka muhasabah ini jamaah jenengan, ya kita semuanya sebagai tetangga ini kira-kira bagaimana kita? Ya lebih banyak memberikan kebaikan kepada tetangga atau lebih banyak kita ini menyakiti tetangga? Dicek saluran daripada got-gotnya, kira-kira kemana dalannya, talang-talangnya dicek. Mungkin baik enek tonggo kita itu kedolimi kita tapi dia nggak berani ngomong. Itu kita punya pelem gitu gede dhuwur, lha wis saben-saben godhonge garing ceblok ning talange tonggo. Tonggoe jane ben-ben ngresiki. Tapi sing tanggane duwe pelem iki mau yo gak rumangsa. Ya, misalkan nyalahke aku yo godhong pelem iki salahno dhewe ngono. Ngopo dadak tibone rono. Gitu. Piye nih nyalahke wit pelem jamaah. Maka kita ada hak-haknya. Kalau jenengan punya wit pelem ya, pelem apa ya saiki sing mana lagi ya. Liongji, pelem apa itu? Liongji. Oh, alah. Enek-enek wae jamaah. Liongji. Jamaah, saya itu punya tetangga jenengan yang pernah nganter ke saya, Pak Muslih, ya. Kemudian Pak Tarmin itu sering ke rumah saya. Mau ke rumah saya itu sebelah kiri itu ada mangga yang masya Allah. Ya setiap berangkat ke masjid, pulang ke masjid saya mesti nengok itu pelem. Pelem tuh gede sebetis saya ini loh jamaah. Ah serius? Duwowo gede. Ya Allah. Pernah saya dikasih waktu itu, pernah jamaah. Oh liongji ya kui? Oh mungkin ya, gede banget jamaah.
Ya, tapi kemudian ya Allah lewat gitu ya Allah. Ya Allah, padahal ini hak dalan jane. Ya, ini jadi nek secara hukum agama jadi oleh jam, tapi yo ora patut loh jamaah. Masa ustaz terus gemplangi peleme tonggo itu kan. Ya, sin lah ya. Tapi janjane ya patut, kok patut. Hukum agama ini boleh jadi, tapi ini etika di kita kurang pas. Karena satu itu nanduri di jalan, ya toh, itu HE jalan. Yang kedua apalagi mangklungnya udah ke tengah. Nah, wing gue pick up tok men nyangkut jebul ngono aja nih ya wis halal ya. Tapi kemudian saya ya mau nengok gitu aja jamaah. Nengok gitu. Ingin banget. Qadarullahnya apa jamaah? Simbok saya di Ngawi itu nganter mangga yang plek ketiplek dengan mangga itu. Gede seleret merah gitu aja, itu udah dalamnya udah dagingnya itu tebel banget jamaah dan kepeloknya itu kecil banget, tipis gitu. Itu liongji itu ya kui. Oh, saya tanya, Mbok, lah niki pelem saking pundi to, Mbok? Iki ngono le, lemah sing ngarepe masmu sing mbok tuku ndek ben kae, enek wete pelem iki. Loh, berarti niku peleme kula, Mbok. Oh, iki pelemmu gitu. Ya Allah. Ya ini karena sabar orang ngelirik peleme tonggo. Ya, kemudian dapat. Nah, kalau kita punya pohon liongji, liongji saya ingin buaya. Ya, WT pohonnya di tempat kita, kemudian kok mangklung ke tetangga, yang mangklung itu wakeh ini hak tetangga aja mah. Walaupun oyote akarnya di tempat jenengan, mangklungnya ke sini, ini gone tonggo. Halal tonggone pek kuwi. Terus jenengan iki arep ngecek anu iki. Ngecek ladangi tonggo-tonggo sing mangklung kuwi ya. Mangklung mboten napa-napa Mbah kesane mawon Mbah. Mboten napa-napa. Pokoke gedang teng mriku mboten napa-napa, wite mangklung niki mboten napa-napa kok Mbah. Sisetaket tok Mbah. Ya Allah ya Rahman. Itu posisi kita yang punya pohon. Tapi kalau kita posisinya sebagai orang yang punya tanah yang diangklungi wit, yuk kita nggak usah mengamalkan yang ini, ya rugi nutat nggak ngamal ke ilmu, lo kan bukan begitu ya kita tambah, pisang rojoni sampun suluh, oh sing mangklung gue namu kayak tole. Nggih, minta tolong ya le ketokno ya le. Diketokke monggo Mbah. Ya tersuwun ya le. Ngono tok Mbah. Lah piye to le? Ya nek jenengan itu ya enggak apa-apa, enggak harus, enggak wajib milik kita enggak. Tapi kalau kita punya, ya kita berbuat baik kepada tetangga. Yang pertama tadi dilarang menyakiti tetangga ya dengan apapun. Yang kedua, al-ihsanu ilaihi. Berbuat baik kepada tetangga. Apa yang dilakukan wadzalika bi ayyan surahu idas tansarahu, yaitu memberi pertolongan kepada tetangga terlebih jika tetangga itu minta tolong. Ya nek kaidahnya kita kan kalau ngerti tetangga membutuhkan pertolongan, sebelum diminta kita menawarkan apa? Pertolongan. Misalkan punya tetangga sakit, mau ke rumah sakit, kok belum berangkat kita tawari. Pripun Mbah menawi tindak rumah sakit niki gledekan kula longgar. Mboten kok Mas, kula ajrih nek disuntik kok. Saiki kan wis ora model suntik-suntikan to jamaah kecuali hal-hal tertentu. Ya gitu, kita tolong gitu. Apalagi dia sudah minta tolong, nyuwun tulung Mas, mangterke kula teng ponaan kula piyambake nembe gerah, ayo Mbah. Kita antarkan. Ini Masya Allah. Walaupun mungkin dalam tanda kutip kita agak repot ngetokke mobil bensin, tapi Masya Allah ya doa-doanya orang yang kita tolong itu akan menjadi apa? Menjadi sebab kita ditolong oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah
akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Apalagi di sini konteksnya tetangganya. Wa yu'inahu idasta'anahu, ya mirip-mirip ya, minta bantuan ketika dia memberi bantuan ketika dia memintanya. Wa yu'inahu ya, a'ana yu'inu, wa yu'inahu idasta'anahu. Kemudian wa ya'udahu idza marido, menjenguknya ketika tetangga itu sakit. Dijenguk jamaah, didoakan. Tuh. Sekarang tuh kadang-kadang ada aneh, wangi loro toh, ini rumah sakit apa ora? Gitu. Nek ini rumah sakit itu berarti parah iki. Ayo dijenguk ning omah ora apa-apa kuwi. Jadi untuk jenguk itu tidak harus nunggu di rumah sakit. Ya kalau dia rumah, tetap juga kemudian kita menjenguknya. Sekarang kan patokannya rumah sakit. Ini rumah sakit berarti lorone tenanan. Ini ning omah rapatek tenanan. Kadang ada dia itu saking tenanannya justru rumah sakit sudah tidak menerima. Ya ini kaidahnya umum, baik di rumah sakit ataupun di rumahnya. Jika kita mendengar tetangga kita sakit dan diizinkan oleh keluarganya, hendaknya kita menjenguk. Kenapa saya harus izin? Kan Nabi udah merintahkan. Nah, keluarga yang paling tahu kondisi daripada keluarganya sendiri yang sakit. Gitu. Ini penting jemaah. Ya, harus ada izin. Wa yuhanni'ahu idza fariha, dan mengucapkan tahniah ya apabila melihat tetangganya bahagia. Lah jamaah, jadi nek temen jenengan alhamdulillah dapat rizki apa gitu, datang ya untuk memberikan tahniah, ucapan selamat. Ya, tahniah itu seperti itu. Ya, misalkan tetangganya pulang dari haji, itu boleh ya, bahkan ada anjuran untuk mendatanginya. Kenapa? Karena orang yang pulang haji itu ya beliau baru pulang dari safar yang insya Allah kemudian safarnya itu menjadi gugurnya dosa-dosanya, beribadah kepada Allah juga, itu luar biasa. Habis sholat di tempat yang dimuliakan oleh Allah, ya kita kemudian datang untuk meminta didoakan dan kita mendoakan dia. Ya, Allahumma ja'al hajal mabrura wa sa'yan mashkura wa damban maghfura. Ya Allah, jadikanlah haji tetanggaku ini hajinya diterima, ya menjadi mabrur. Ya, mabrur berarti baik ya. Kemudian umrohnya diterima ya. Kemudian sa'inya juga ya menjadikan ya apa tanda kesyukurannya, kemudian juga dosa-dosanya diberikan ampunan. Itu jamaah ya. Halah haram golek zam-zam kuitat gitu. Ya enggak lah ya. Tujuannya lebih ke doa-doa. Misalnya jenengan enggak dikasih zam-zam juga enggak masalah kan, yang penting dapat doa dari orang-orang yang baru datang dari ini. Jadi kasih tahniah. Jadi kalau ada tetangga yang sedang seneng, kita ikut seneng gitu loh jamaah. Jangan apa istilahnya itu SMS, susah melihat orang lain senang gitu ya. Ya, atau senang melihat orang lain susah gitu. Kenapa kita harus begitu? Ucapkan ini terima kasih, Masya Allah ya, anaknya selesai hafalannya. Ya kita tahniah kepadanya, ya semoga berkah gitu. Ya aku didoakan mendapatkan hal yang kebaikan yang sama gitu jamaah. Bukan tetangganya mulai langsung tonggone mulai ke acara apa terus urung metu tonggok peliteram perlu orang ngasih oleh-oleh. Mungkin dia kesel jamaah biar istirahat mungkin. Jadi mungkin belum keluar karena itu, bukan karena pelit. Wa yu'azziyahu idza usiba, dan bertakziah ketika saudaranya mendapatkan musibah. Jadi takziah tidak mesti untuk kematian ya. Intinya takziah itu apa? Tasbir, mengucapkan kalimat-kalimat kesabaran gitu. Kita datangi ya, sabar Bu, sabar Pak. Ya semoga Allah berikan ganti yang lebih baik. Ya semoga Allah menempatkan ya saudara ibu di tempat yang terbaik. Nah seperti itu jemaah.
tetangga tuh. Ya, diundang nggak diundang, diminta nggak diminta, ya kita mendatanginya untuk menyabar-nyabarkan saudara-saudara kita, tetangga kita yang sedang dapat musibah. Wa yusaidahu idahtaja, dan memberikan bantuan kepada tetangga jika dia membutuhkan. Ya, kita kira-kira bisa bantu apa gitu. Misalkan tonggone arep mantu tapi ketoke kok ora geden-geden, ya mau kalangan RT datangi, "Bu, aku bisa bantu apa, Bu?" gitu. Wis cukup anu menawi kersa dados among tamu nggih, siap gitu. Jadi among tamu. Ya. Menawi purun kersa isa-isa saged, oh siap isa-isa. Ya toh, asah-asah siap. Wa yabda'uhu bis salam. Tetangga yang baik itu yang mengawali mengucapkan salam. Itu jamaah. Jadi ketemu itu kita ngawali, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Dek, Mbak. Tetangga yang baik itu seperti itu. Jadi kalau ada dua orang bertemu, mana yang paling baik dalam urusan ini? Yang pertama mengucapkan salam. Gitu. Yang pertama mengucapkan salam, dia yang terbaik dari keduanya. Loh Ustaz, tapi kan ada kaidah, yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Ya memang ada kaidah seperti itu, tapi kalau kemudian suasananya mungkin kita juga mirip-mirip, maksudnya secara usia ini langsung aja salam, nggak harus nunggu, nggak harus delok-delokan KTP. Tahun piro lahirmu? 85. Aku ya 85 ini. Terus bulan apa? Januari. Tanggal 8. Aku tanggal 2. Berarti aku sing salam ya. Assalamualaikum. Kesuwen ya, Mak. Ya. Jadi nggak perlu untuk delok-delokan KTP, tanggal lahir langsung aja. Gitu. Tapi kalau kita ya misalkan kita bukan merasa, memang kita tahu kita ini lebih muda daripada beliau, ya kita memang yang harus dan segera ngucapin salam. Ya kita tahu ada orang yang dia itu usianya lebih muda daripada kita, ya udah nggak apa-apa, karena tidak segera mulai salam kita langsung mengucapkan salam untuknya, nggak apa-apa, ya seperti itu. Kemudian yulinulahu al-kalam, melembutkan kalimat-kalimat dalam perkataan. Ya kepada tetangga itu jangan keras, jangan judes. Ya ngomong sing penak ngono. Saking pundi Bu? Ngono dadak tekok, ya Allah, kasar. Kadang-kadang nek sing jawabane enggak jelas, saking pundi Bu? Kokono. Dapat tindak pundi Bu? Arep rono. Ya Allah, wong kok ya ngeleran jamaah. Wis mbene mati napa ya ngubur dhewe jamaah. Wong ditekoki. Ibu daleme pundi? Ora tak gawa. Nek kono ra cetong kuwi jamaah. Ya wong ditekoki ibu daleme pundi ora digawa. Ya maksud iki ya mesti alamate ngendi ngono lho jemaah. Jadi ora usah dadane wis kowe mudeng arah pertanyaan itu ya wis enggak usah dadak diangel-angel gitu loh jemaah. Itu. Nah, ini yulinul kalam, melembutkan kalimat kepada tetangga. Wa yalatafu wa yatalattafu fi mukalamati waladihi. Kemudian berlemah lembut untuk berbicara dengan anak-anaknya. Nah, dengan anak-anak tetangga itu kita juga asik gitu loh jamaah. Ya, anak-anak kita ajak bicara, kita akrab dengannya. Ya, ini kalau kita akrab dengan anak-anaknya itu menunjukkan bahwa kita dengan orang tuanya juga baik-baik. Wa yursiduhu ila ma fihi salahu dinihi wa dunyahu. Ya, kemudian juga yar aja nabahu wa yahmi himahu. Kemudian kita kepada tetangga itu juga menunjukkan hal-hal yang baik untuknya, baik itu urusan dunia atau agama. Kemudian juga menjaga menjaga hal-hal yang harus dijaga oleh kita dari tetangga itu. Maksudnya gini jemaah, kita kalau punya tetangga kita kalau rotok nyeleweng dari agama, yuk kita menasehati gitu loh. Ya, kita nasihati, Pak, nyun sewu kok sampun setunggal wulan kok ketinggalan jenengan boten tindak masjid nggih. Loro kula Mas, oh gerah napa? Loro hati aku.
Nah nopo wingi pas kula teng masjid sing keri niku kula di neraka kaya nah, kula nggih lara ati no wong ngarep ning masjid salat penak-penak kok neraka. Kula tak salat mawon teng griya. Kadang-kadang mungkin dicek. Mungkin ada yang salah kita dalam menyampaikan sesuatu atau salah paham. Ya, karepe apa yang ditangkap apa. Ya. Kayak Nabi Muhammad SAW dulu pernah menyampaikan begitu. Ya, nenek-nenek itu nggak ada di neraka. Gimana lah kurang lebih redaksinya ya. Jadi di neraka itu nggak ada nenek-nenek gitu ya. Lah ya nenek-nenek itu ya rada lara hati, nangis jemaah. Ya pradul ke anaknya setelah diklarifikasi, ya nenekku nggak masuk di surga toh gitu ya kurang lebih. Bukan nenekmu nggak di surga, maksudnya di surga nanti itu sudah tidak ada wujudnya nenek-nenek itu udah nggak ada. Berarti kalau nenekmu masuk surga nanti bisa berubah jadi muda. Maksudnya itu gitu loh jemaah. Ya, jadi nanti kalau udah di sana berubah menjadi muda itu. Jadi bukan nenek jenengan nggak masuk surga, tapi ketika masuk surga nenek jenengan nanti sudah tidak nenek-nenek lagi. Mungkin ada perkataan yang kemudian membuat tetangga kita sakit, maka diklarifikasi. Nah tadi mengingatkan ya urusan dunia misalkan ini menyekolahkan anaknya mungkin hanya di tempat yang tidak ada si begoh celupan agamanya, kita nasihati ya sak dermo nasihati awake dhewe kan tonggo ya toh nek iso anakmu kuwi ben sok mben iso nyembulih marang wong tuwa sekolahno sing apik sekolahe misalnya kayak gitu ya oh iya beri nasihat gitu penting jemaah jangan mau dibahas tok tapi nggak sampai ke orangnya. Gitu. Kita kan sukanya gitu biasanya bahasnya kok adoh kalau wong lewat kalau saya kira ning gitu anake ora jelas wong tua ora patek cetha kae kok ngono kuwi jemaah tapi nggak langsung menasihati kepada yang bersangkutan sukanya membahas dari jarak jauh kalau dari jarak jauh itu nggak sampai ke dia misalkan sampai kadang-kadang dengan berita yang berbeda wendenge dia elek kayak gitu loh jemaah jadi saran saya begitu ya nasihati misalkan ada tetangga yang masih melakukan kesyirikan dinasihati dengan cara yang baik gitu kok jenengan cek nggowo takir enek ndoke enek anu niku nggowo ning gitu lek ora iki karep tak goreng kok oh mbok goreng kok enek lomboke enek drambange heeh iki engko teko omah ya tak ceplok terus tak oh ya wis nek ngono ya wis kan mungkin gawe takir kuwi dienggo adah ndok ben seru ngono lho jamaah ya wis nek mau gua ada tok tak kira nek arep tinggo sesajen ora aku wis tobat tok dhisik aku ngene iki saiki wis ora tak kei isor-isor wit isor-isor jembatan wae eman-eman ngono kita ada godhong ini ben gawone penak ngono mbok menawa aja Pak ya gitu atau enak jiko wingi mau jamaah ya jamaah yang berbahagia. Ya, jadi dinasehati tetangganya. Kalau masih punya amalan-amalan yang nggak benar, dinasehati dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Karena dengan cara-cara yang kasar itu kadang-kadang ya ada sebagian orang menerima, sebagian orang tidak menerima. Gitu. Lah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam itu disuruh mendakwai Fir'aun itu dengan kalimat yang lembut berjamaah. Ya, kaulan layinan ya, dengan kalimat yang lembut pergilah kamu berdua untuk mendakwai itu Fir'aun dengan kalimat yang lembut ya tetangga kita kan nggak Fir'aun toh jamaah sing Fir'aun aja dengan lemah lembut dan ini apalagi kan bukan Fir'aun harusnya bisa lebih baik lagi gitu loh jamaah jadi tetangga itu ya aset terbaik untuk kita walaupun ya enek sih tetangga sing nganyel kayaknya ya enek jamaah kandhanane wangel ya enek jamaah tapi gak enek neng kene ta jemaah. Ya. Kemudian ya menutupi daripada aurat-auratnya. Ya aurat itu kan secara umum ada dua. Ada aurat yang bersifat aib, ya ada aurat yang bersifat aurat badan. Tapi di sini tentu lebih mengarah kepada
aurat dalam arti ya aib-aib tetangga. Ya, aib-aib tetangga itu kalau ada kita tutupi. Ya, jangan kemudian kita membahas ya kekurangan-kekurangannya bukan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah. Belum toh jemaah? Sudah. Saya tak lanjutkan dikit aja. Biar nanti poin 2 ini selesai. Kemudian di sini juga disebutkan la yudayikuhu fi bina'in aw mamarin. Dilarang untuk menyempitkan bangunan atau tempat lewatnya tetangga. Jadi ini memang itu ada jalan, itu yo tolong batasnya dijaga dengan baik-baik, jangan sampai omahe awake dhewe iki nyewesek ning omahe tangga. Nek di kampung kayak gini ini biasanya dia itu gini. Pokoknya melu adate Mas, melu adate itu maksudnya ora gelem jejer tembok biasanya. Ya ada beberapa di daerah kita ini maksudnya itu temboknya langsung nempel gitu tuh nggak mau. Ya maunya ada apa? Genggangan gitu, nek opo-opo jemaah. Ada yang kayak gitu jemaah. Ya, saya tuh pernah di Turki itu dimarahi gara-gara saya video call dengan teman-teman berdiri saya tuh buanter jemaah. Lah tiba itu di sana itu mepet-mepet omahe gitu kan jemaah. Jadi bengok kayak iki kono krungu jemaah. Kayak aku kan wong desa biasa bengak-bengok tuh jemaah. Jadi video call orang bengok no ketoknya orang mantep loh jemaah. Diperingatkan saya ini tonggone lagi turun. Oh iya dingin. Jadi itu ya kalau memang tanahnya luas mending sendiri-sendiri itu akan lebih baik. Ya jangan kemudian rumah kita ya ketoknya begini lurus kemudian ini nonjol ya ke tetangga. Diatur di sini jamaah. Jalannya juga gitu jangan didesek sampai kemudian kehabisan jalan. Ya. Kemudian jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan melemparkan kotoran-kotoran di depan rumah tetangga loh yang kita bahas tadi ya. Jangan melemparkan kotoran-kotoran di depan kalau dulu itu kan kebo sapi kan wakeh zaman saya jamaah. Kadang-kadang meletong iya. Ya tapi sing duwe kebo ki dikandani lek agung letong. Ya iku kebo kok. Ya piye ning ngandani. Ya Allah, teplok-teplok ki wanget-anget kalau jamaah. Iya. Saikra dewe bener. Ya boleh kebo. Gitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, terakhir mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Masih ada 2 poin terkait dengan tetangga akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Dari saya cukup, saya kembalikan ke panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.